keesokan harinya, di mana hari yang ditunggu-tunggu oleh keluarga Alexander. Acara diadakan di sebuah gedung yang sangat mewah dengan nuansa gold hingga terlihat sangat berkilau. Bagi yang melihat pasti akan berdecak kagum yang dapat menyilaukan mata. Di atas panggung sudah disiapkan tempat duduk untuk para penguasa dari keluarga itu. Semua yang diundang sudah standby di gedung itu, dan yang ditunggu-tunggu pun sudah tiba di depan pintu gedung bernuansa gold ini. Dengan pakaian yang serentak dan sangat elegan menjadi decak kagum para undangan yang melihatnya. Silakan bos, ucap serentak pengawalnya dan dibalas anggukan oleh Kenzo. Ratusan pengawal yang menjaga keamanan di gedung itu dan tidak ada yang berani berbuat onar jika tidak mau kematian menghampiri mereka. Senangnya punya suami berkuasa seperti ini. Batin Queen senang dan tersenyum terus sambil menggandeng tangan suaminya. Mereka berjalan sambil menggendong kedua putra mereka yang terlihat sangat menggemaskan dengan pakaian yang dipakaikan. Mereka terus berjalan menuju kursi di atas panggung itu. Dengan kamera tak luput memotret momen ini. Akhirnya mereka pun duduk di tempat masing-masing yang sudah diatur. Sayang, kau sangat cantik, bisik Kenzo sambil memangku baby Gabriel. Mendengar itu membuat Queen tersenyum. Kau juga sangat tampan, Hani, ucap Queen tersenyum juga. Om, kita kan belum menikah, kenapa aku duduk di sini juga? Bisik Alena. Kau adalah calon istriku, Hani, jadi tidak perlu khawatir, bisik Lingga, juga membuat Alena mengangguk pasrah. Selamat pagi semuanya. Baik, karena keluarga yang kita tunggu-tunggu sudah tiba, kita akan memulai acaranya tentang pengenalan kembali dari keluarga pengusaha di negara ini. Untuk itu saya sebagai pembawa acara, saya persilahkan dengan segala hormat kepada Tuan Kenzo Alexander untuk menyampaikan yang seharusnya disampaikan. Ucap pembawa acara itu dengan hormat. Mendengar itu, Kenzo langsung bangkit dari duduknya sambil menggendong putranya dan pembawa acara memberikan mikrofon pada Kenzo dengan hormat dan juga sopan. Pagi semuanya. Dengan adanya acara ini, saya akan memperkenalkan seluruh anggota keluarga saya di depan semua tamu undangan dan di media sosial yang akan menjadikan momen bagi keluarga kami, ucap Kenzo dengan tegas. Baik, perkenalkan ini istri saya bernama Queen Arabella dan dengan kedua putra kami bernama Gabriel Alexander dan Gabriel Alexander. Sambung Kenzo sambil mendekap istrinya. Terdengar suara riuh dan tepuk tangan dari para tamu karena kagum dengan kecantikan istri sang penguasa dengan anak yang sangat menggemaskan. Selanjutnya yang duduk di sana adalah kedua orang tua saya yang dulunya kematian mereka telah dimanipulasi dan saya bersyukur saya dapat menemukan dan berkumpul dengan orang tua saya kembali. Jelas Kenzo sambil menunjuk kedua orang tuanya. Mendengar itu membuat Aishila menangis mengingat kenangan di saat ia kesusahan dan memikirkan anak dan suaminya. Dan sekian lama kami berpisah, akhirnya dipertemukan dan saya tidak menyangka ternyata saya memiliki saudara laki-laki, yaitu yang duduk di sana bernama Kalingga Alexander. Sambung Kenzo sambil menunjuk adiknya membuat suara para hadirin terdengar riuh dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Ya ampun, kakak si Om benar-benar sangat berwibawa. Batin Alena menatap Kenzo dengan kagum. Untuk adik saya juga akan menjadi CEO dari beberapa perusahaan saya dan saya sangat berharap semoga adik saya bisa memimpin perusahaan sama seperti dengan saya. Jelas Kenzo membuat para tamu bersorak gembira. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ucap Kenzo dengan tegas. Maaf tuan, apakah anak tuan kembar? Tanya salah satu tamu perempuan. Iya, anak saya kembar, jawab Kenzo dengan tegas. Wah, sangat menggemaskan, teriak para tamu. Mendengar itu membuat mereka tersenyum.
Maaf Tuan, apakah adik Tuan sudah mempunyai calon pendamping? Tanya tamu wanita yang lain yang diiringi sorak para tamu yang sangat penasaran. Untuk itu, biarkan adik saya yang menjawabnya. Ucap Kenzo tersenyum membuat mereka bersorak kagum karena baru pertama kali melihat senyuman dari sang pengusaha itu. Kenzo langsung memberikan mikrofon itu kepada adiknya dan dia kembali duduk bersama istri dan sang anak. Lingga pun berdiri di atas panggung itu membuat mereka berdecak kagum dengan ketampanan pengusaha muda itu. Pagi semuanya, ucap Lingga tersenyum membuat para tamu bersorak kagum. Aku sangat berbahagia melihat anak-anakku berwibawa seperti ini. Batin Franz memandang senang melihat kedua putranya dengan tangan memeluk pinggang istrinya. Aduh Om, jangan tersenyum dong, membuat Om sangat tampan. Nanti ada yang suka bagaimana? Batin Alena khawatir dengan pandangan ke omnya terus. Bagaimana? Apakah Tuan sudah mempunyai calon? Tanya awak media sangat penasaran. Untuk jawaban itu saya tegaskan. Jika saya sudah mempunyai calon. Ucap Lingga sambil berjalan mendekati Alena membuat jantung Alena deg-degan. Ini calon saya. Ucap Lingga tegas sambil mendekap Alena membuat Alena sangat malu dan hanya menunduk dalam dekapan Lingga. Mendengar itu membuat para tamu undangan bersorak gembira dengan tepukan tangan yang sangat meriah. Kau sangat beruntung nak, batin Mama Alena memandangi putrinya membuat matanya berkaca-kaca. Ma, jangan menangis di sini, bisik Papa Alena. Tapi Pa, sebentar lagi putri kita tidak bersama kita lagi, bisik Mama Alena terisak. Iya Ma, Papa juga merasakan sangat kehilangan, bisik Papa Alena membuat Mama Alena mengangguk. Kita harus mengikhlaskannya Ma, putri kita hidupnya akan bahagia Ma, ucap Papa Alena. Iya Pa, Mama tahu kok, ucap Mama Alena membuat Papa Alena tersenyum. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Tanya Lingga. Mendengar itu membuat para tamu pun diam. Baik, jika tidak ada, saya tutup acara ini dan untuk para tamu dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang ada. Ucap Lingga tersenyum membuat para tamu bersorak kagum. Akhirnya para tamu pun menikmati semua hidangan yang ada termasuk dengan keluarga sang penguasa. Ini sayang dimakan, ucap Kenzo menyuapi istrinya dengan sepotong kue. Terima kasih Hani, ucap Queen tersenyum. Iya sayang, ucap Kenzo tersenyum juga. Untuk anak Dedi nggak ada yang bisa anak Dedi makan ya, ucap Kenzo gemas mencium kedua putranya. Suara baby Gabriel menunjuk ke arah minuman. Anak mami mau minum itu ya, tapi nggak bisa, tunggu anak mami besar dulu ya, ucap Queen tersenyum membuat baby Gabriel lesu menatap kedua orang tuanya. Ya ampun, gemesnya anak Dedi minumnya hanya ASI Momimun nak, tidak boleh yang lain ya. Ucap Kenza tersenyum sambil mencium putranya membuat baby Gabriel tersenyum senang. Nah, kalau tersenyum kan tambah gemes anak Dedi, ucap Kenza tersenyum sambil mengelus kepala putranya. Beberapa saat kemudian, sepertinya anak mami udah ngantuk ya, ucap Queen memperhatikan kedua putranya yang sudah menguap. Ya udah sayang, kau istirahat aja dulu sama baby, ajak Kenzo. Iya Hani, mereka juga sudah mengantuk nih, ucap Queen. Ayo ke kamar, ajak Kenzo. Iya Hani, ucap Queen dan mereka pun menggendong kedua putra mereka. Mom, Dad, kami duluan istirahat ya, ucap Queen. Iya nak, ucap Aishila mengangguk. Kenzo dan Queen langsung menuju kamar untuk menidurkan kedua putra mereka. Sampai di kamar di gedung itu. Sayang, kau istirahat aja dulu, aku keluar sebentar ya, ucap Kenzo setelah meletakkan kedua putranya ke ranjang. Iya Hani, jangan lama-lama, ucap Queen. Iya sayang, jawab Kenzo tersenyum mengangguk dan Kenzo langsung melangkah keluar dari kamar. Jaga istri dan anakku, perintah Kenzo kepada pengawalnya. Baik bos, ucap serentak pengawal itu. Jika terjadi sesuatu pada mereka, kalian yang akan mati. Ancam Kenzo membuat mereka sulit menelan ludah. Baik bos, ucap serentak pengawal itu. Ucap Kenzo dan melangkah pergi. Beberapa saat kemudian, seorang
Perempuan terjatuh di depan kamar pintu itu. "Kok tidak apa-apa, Nona?" tanya pengawal itu, penjaga pintu kamar Queen. Karena pandangan mereka ke arah pelayan yang jatuh itu membuat seorang wanita membuka pintu kamar itu dengan pelan dan akhirnya ia berhasil masuk ke kamar itu. Setelah masuk, wanita itu melihat sekeliling kamar dan pandangannya tertuju pada orang yang tertidur di ranjang itu. Membuat dia tersenyum menyeringai. Langsung saja ia mendekati ranjang itu dan langsung menggendong salah satu dari kedua baby itu, dan yang ia gendong adalah baby Gabriel. Wanita itu langsung keluar dari pintu dan masih melihat drama pelayan yang terjatuh itu membuat ada kesempatannya untuk keluar dengan menggendong baby Gabriel yang tertidur. Drrrr, drrrr, bunyi alarm yang terdengar di suatu gedung pertanda ada sesuatu yang terjadi. Mendengar itu membuat Kenzo terkejut bukan main. "Penjaga, cek CCTV." Teriak Kenzo dengan wajah meradang. Ia tahu pasti salah satu keluarganya itu dalam bahaya. "Maaf bos, kami lalai. Di CCTV bos kecil diculik," ucap pengawal tadi dengan gemetar. "Brengsek," bentak Kenzo. Kenzo langsung memukul pengawal itu sampai terpelanting ke lantai. "Kejar penculik itu dan dapatkan anakku, jika tidak kalian semuanya yang akan mati," teriak Kenzo dengan wajah yang benar-benar di puncak kemarahan. "Semuanya keluar," bentak Kenzo dengan berteriak membuat para tamu itu gemetar dan bubar semuanya. "Ya Tuhan, sangat menyeramkan," gemam Alena gemetar. "Tidak perlu takut, Hani," bisik Lingga menenangkan Alena karena syok melihat kemarahan kakaknya. Semua pengawal kocar-kacir berlari mengejar penculik itu. "Itu dia, kejar!" teriak pengawal lain melihat penculik itu masuk mobil. Pengawal itu langsung masuk ke mobil masing-masing dengan ratusan mobil yang mengejarnya. "Mom, Dad, jika istriku bangun, tenangkan istriku," ucap Kenzo dengan mengatur nafasnya menahan amarahnya. "Iya nak, itu pasti," ucap Aishila cepat dan khawatir juga dengan cucunya. "Saga, kau tahu tugasmu kan?" tekan Kenzo dengan aura dingin membuat Saga paham dan mengangguk. "Iya bos," ucap Saga. "James, ikut aku menyusul mereka," ucap Kenzo langsung melangkah pergi dan langsung diikuti oleh James. Semua keluarga di situ shock, baik orang tua Alena, Papa Queen, dan Agatha. Membuat rasa jantung mereka hampir copot dan berhadapan dengan Kenzo. Mereka cari mati saja," gumam Papa Alena yang masih didengar oleh Austin dan Leo, membuat mereka saling menatap dan mengangguk setuju. Mereka membangunkan singa yang lapar," ucap Lingga membuat mereka langsung memandanginya. Jangan bilang kakakmu singa," cetus Aishila. "Kakak membuat semua orang jantungan, Mom," keluh Lingga. "Mami juga seperti itu, ingin marah berani sekali mereka menculik cucuku yang menggemaskan," ucap Aishila kesal menahan amarahnya. "Mami!" teriak Queen dari sana sambil menggendong baby Gabriel. "Astaga!" ucap Aishila memegang dadanya karena terkejut. "Rileks sayang," ucap Franz menenangkan istrinya. "Mam, baby Gabriel kemana?" tanya Queen penasaran setelah bangun tidur tidak melihat putranya Gabriel. "Itu, Anuna, baby tadi diculik," ucap Aishila khawatir memberitahu. "Apa? Mom, siapa yang menculik putraku?" ucap Queen dengan mata berkaca-kaca. "Mom, aku ingin anakku," isak Queen membuat Aishila langsung memeluk menantunya. "Nak, tenanglah. Kenzo dan yang lainnya sedang mencari baby Gabriel," ucap Aishila berusaha menenangkan. "Tapi Mom, putraku," lirih Queen menangis histeris membuat dia pusing dan pandangannya kabur. "Nak, tenanglah. Suamimu pasti membawa pulang cucu papa," ucap Austin ikut menenangkan Queen. Queen diam seperti orang linglung dalam pelukan mertuanya karena pusing membuat Queen tidak sanggup bertahan dan brak. Queen langsung terjatuh dan untung saja Austin langsung menahan tubuh putrinya. "Astaga nak," ucap Aishila terkejut. "Besan, tolong gendong Queen ke kamar mereka," ucap Aishila pada Austin. "Baik nyonya," ucap Austin dan langsung menggendong putrinya melangkah ke kamar. "Di sini kamarnya," ucap salah satu pengawal yang sedari tadi dekat dengan mereka.
Sedangkan Sheila langsung menggendong cucunya, baby Gabriel. Melihat istri bosnya pingsan, langsung saja Saga menghubungi dokter. Di jalan, brum, brum. Suara mobil saling berkejaran. Sial, mereka terus mengejarku, umpat perempuan itu. Sedangkan baby Gabriel yang digendong membuat ia menatap dengan aura dingin pada wanita itu. Hei, kau jangan menatapku seperti itu, cetus wanita itu. Membuat baby Gabriel menatap terus wanita di depannya. Astaga, dia masih kecil tapi tatapannya membuat aku merinding. Batin perempuan itu yang ditatap terus oleh baby Gabriel membuat ia memalingkan wajahnya menghindari tatapan oleh baby Gabriel. Biasanya anak seusia begini langsung menangis jika bukan mamanya yang menggendong. Tapi nih anak kenapa diam aja? Batin wanita itu berpikir. Pak, bawa mobilnya, tolong ngebut, ucap wanita itu. Baik Nona, ucap sopir itu. Dari belakang mobil pengawal Kenzo terus mengikuti mobil wanita itu. Brum. Mobil pengawal itu langsung menyalip ke depan dengan membuat mobil wanita itu terhenti karena ditahan di depannya. Habislah aku. Gumam wanita itu ketakutan. Keluar, bentak pengawal Kenzo. Keluar atau kami akan menghancurkan mobil ini. Bentak pengawal lain. Dengan gemetar perempuan itu keluar dari mobil dengan meletakkan baby Gabriel di dalam mobil dan ia langsung berlutut. Saya minta maaf. Saya hanya disuruh, ucap perempuan itu dengan gemetar sambil bersujud di hadapan mereka semua. Itu urusan kau dengan bos kami, bentak pengawal itu kesal karena dimarahi oleh bos mereka atas kehilangan anak bos mereka. Bawa dia, ucap pengawalnya. Mereka langsung menyeret perempuan itu ke mobil untuk dieksekusi oleh bos mereka. Bawa anak bos dari dalam, ucap pengawal lain. Kau saja yang mengambilnya. Lihatlah, anak bos tatapannya tajam sekali membuat aku merinding. Ucap pengawal itu mengelus tangannya mendengar itu membuat mereka semua memandangi anak bos mereka. Astaga, aku seperti melihat bos saja. Ucap salah satu pengawal lain membuat mereka mengangguk setuju. Siapa yang mau menggendongnya? Ucap pengawal itu. Kau saja, ucap pengawal lain. Tidaklah, kalian aja, ucap pengawal itu. Mereka terus berdebat siapa yang mau menggendongnya. Brum, suara mobil yang dikendarai oleh James bersama dengan Kenzo sampai juga di tempat itu. Mana anakku? Tanya Kenzo dingin menatap tajam mereka semua dengan menahan amarahnya karena pengawalnya lalai dalam menjaga anaknya. Di dalam bos, ucap pengawalnya gugup sambil menunjuk ke dalam mobil. Mendengar itu langsung saja Kenzo melihat ke dalam mobil. Kenzo langsung menggendong putranya dan memeluknya dengan erat. Baby Gabriel yang sudah dalam pelukan dedinya membuat dia menangis dan memukuli dada dedinya dengan tangan mungilnya. Iya nak, maaf. Dedi kecolongan, jangan menangis ya. Ucap Kenzo mencium anaknya dengan sayang, membuat baby Gabriel menangis dalam pelukan dirinya. Perasaan tadi bos kecil baik-baik aja deh. Kenapa sekarang malah menangis? Batin pengawal itu bertanya-tanya. Astaga, belum sekejap ekspresi anak bos bisa berubah. Tadi menatap kami dengan wajah menyeramkan, sekarang sudah menangis. Batin pengawal lain dengan heran. James, kau cari siapa dalangnya dalam waktu setengah jam beritahu aku. Jika ketemu, hancurkan semua yang dia miliki, ucap Kenzo dengan dingin. Baik bos, ucap James mengangguk. Mana penculik itu? Tanya Kenzo menatap tajam ke arah mereka semua. Ada di dalam mobil bos, ucap pengawalnya. Bawa ke markas, aku yang akan mengeksekusinya, ucap Kenzo dingin dengan aura yang membunuh. Baik bos, ucap serentak pengawalnya. Kenzo langsung berjalan menuju mobilnya sambil terus menenangkan putranya yang menangis di dalam pelukannya. Dan James langsung mengendarai mobil mereka. Nah, tenang ya, Dedi minta maaf, ucap Kenzo mencium anaknya dengan sayang. Tadi bos sangat emosi, sekarang dengan sabarnya menenangkan bos kecil. Batin James kagum dengan memperhatikan bosnya dari kaca spion mobil. Bunyi handphone Kenzo berdering. Bos, telepon Saga. Saya sudah menemukan dalangnya, ucap Saga. Bagus. Kita bahas di ruang kerjaku dan suruh semua anggota keluarga untuk kembali ke mansion. Ucap Kenzo dengan dingin. Baik bos, tapi
Ucap Saga tertahan dan ragu memberitahunya. Tapi apa? Tanya Kenzo penasaran. Tapi Nona pingsan bos, ucap Saga dengan takut. Shit, James yang terkejut langsung mengerem mendadak mendengar pukulan Kenzo di kaca mobilnya. Mendengar itu membuat emosi Kenzo meningkat, langsung saja memukul kaca mobilnya dengan tangan kirinya. Bawa istriku ke rumah sakit, ucap Kenzo dengan aura mematikan. Maaf bos, sudah ada dokter yang menanganinya, ucap Saga. Ucap Kenzo dan mematikan panggilan itu. Tambahkan kecepatan ke gedung itu, ucap Kenzo dengan dingin. Baik bos, ucap James dengan gemetar melihat wajah bosnya yang sudah berubah menyeramkan. Baby Gabriel yang ada di atas pangkuan dedinya melihat itu membuat dia diam dan terus memeluk dedinya dan bersandar di dada dedinya dengan santai. Tanpa takut dengan raut wajah dedinya yang berubah drastis dengan kemarahan yang memuncak. Sebenarnya apa yang terjadi di gedung itu? Batin James dengan heran. Aku akan melenyapkanmu dalam sekejap. Tidak ada yang bisa mengusik keluargaku. Batin Kenzo dengan mengepalkan tangannya. Nak, maafkan Dedi ya, ucap Kenzo mengelus kepala anaknya membuat baby Gabriel menatap dedinya. Melihat itu membuat Kenzo menghapus air mata putranya dan mencium dengan sayang membuat baby Gabriel kembali memeluk dedinya. Bersambung.